Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Eva yakin adik-adik semua luar biasa baik. Bersama Kak Eva di sini dan ada Kak Warna juga, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bersorak-sorak buat nama Tuhan. Kak Eva undang semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Allah. Punya kuasa melakukan semua karena aku adalah anak Allah. Lagi ya, aku anak Allah. Aku anak Allah. Coba ya. Luar biasa. Ku punya kuasa melakukan semua karena aku adalah anak Allah. Angkat tangan ya. Haleluya, haleluya. Aku adalah anak Allah. Haleluya, haleluya. Aku adalah anak Allah. Lagi ya. Aku anak Allah. Aku anak Allah. Coba ya. Luar biasa. Ku punya kuasa melakukan semua karena aku adalah anak Allah. Aku anak Allah. Luar biasa, luar biasa. Ku punya kuasa melakukan semua karena aku adalah anak Allah. Aku lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku adalah anak Allah. Haleluya, haleluya. Aku adalah anak Allah. Lagi ya. Haleluya, haleluya. Aku adalah anak Allah. Oh, haleluya, haleluya. Aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Allah. Yeay. Haleluya. Keva undang semuanya untuk kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dalam sikap berdoa. Tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik Bapa. My heart longs to worship you. My soul longs to hear you, Jesus. You are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart
Sama-sama kita angkat pujian dari Allah. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You, Lord, are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You, Lord, are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, all of my soul. I love you, I love to worship you, worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Bapa, biarlah setiap firman yang kami dengar, Tuhan, boleh berema dalam hidup kami. Berikanlah hati dan telinga seorang hamba ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Eva yakin adik-adik di rumah tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang firman-Mu pelita bagiku. Ikutin Kak Eva bisa ya? Firman-Mu pelita bagiku. Nah, adik-adik, Kak Eva mau tanya nih,
Kalau misalkan adik-adik berada di ruangan yang gelap sekali, atau enggak di rumahnya lagi mati lampu nih, contohnya nih, biasanya adik-adik ngerasain apa? Yang pertama pasti takut, bener nggak? Takut, cemas. Aduh, gimana nih mati lampu? Aduh, gelap banget, aku nggak bisa ngeliat apa-apa, bener nggak? Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Gelap itu akan hilang kalau ada apa? Iya, kalau ada cahaya, kalau ada senter, kalau ada apa lagi? Ada lilin. Kalau adik-adik nyalain senter, nyalain lilin, ruangannya yang tadinya gelap jadi terang. Adik-adik yang tadinya nggak bisa ngeliat apa-apa, yang tadinya gelap banget jadi terang. Nah, adik-adik yang tadinya takut jadi nggak takut lagi karena ada apa? Ada terang, ada pelita adik-adik. Eva mau ajak adik-adik buat buka Alkitab di 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita buka ya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Eva bacain ya buat adik-adik ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, adik-adik berada di dunia yang gelap. Setiap manusia, setiap kita nih pasti merasa takut. Kita takut, aduh. Pasti kita takutnya karena apa? Karena kita yang pertama kita melakukan kesalahan atau kita melakukan dosa. Pasti kita merasa takut. Nah, tapi kita takut bukan hanya di ruangan yang gelap aja loh. Kalau kita pasti melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus tahu apa sih yang harus kita renungin supaya kita memiliki pelita itu sendiri. Apakah yang menjadi pelita dalam kehidupan kita? Alkitab jelas menyatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Coba kita buka ya. Mazmur 119 ayat 105. Di sini bilang apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik udah jelas di sini nih bahwa apa? Firman itu sendiri loh, firman Tuhan loh yang jadi pelita hidup kita. Firman Tuhan loh yang jadi terang hidup kita. Kak, maksudnya apa? Iya, kalau kita membaca firman Tuhan nih, kalau kita merenungkan firman Tuhan, pasti kita yang tadinya takut jadi nggak takut lagi. Kita yang tadinya cemas jadi nggak cemas. Karena apa? Firman Tuhan menjadi pelita hidup kita. Nah, yang berarti bahwa firman yang ada dalam Alkitab ini adalah yang menerangi setiap jalan kita loh adik-adik. Nah, dibilang lagi dalam apa? Mazmur 119 ayat 97. Daud berkata, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Daud aja bilang apa? Bapak Daud mencintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Daud aja merenungkan firman Tuhan sepanjang hari loh. Daud menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan hidupnya adik-adik. Sebagai pelita di setiap langkahnya. Nah, dia merenungkannya sepanjang hari. Adik-adik, kita harus ngikutin contohnya Bapak Daud. Bapak Daud aja merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita juga harus sama. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan bukan hanya sekedar bolong-bolong atau hanya sesekali aja, tapi apa? Sepanjang hari. Di sini bilang apa? Aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Daud merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Karena apa? Itu yang menjadi pelita di setiap langkahnya. Itu yang menjadi terang bagi jalan-jalannya. Mungkin yang tadinya kita takut nih, yang tadinya kita cemas, tapi karena kita merenungkan firman Tuhan, kita jadi gak takut lagi. Takut bisa datang kapan aja loh adik-adik. Takut bisa menjadi rentangan buat kita. Takut bisa menjadi penghalang bagi kita. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan itu sendiri yang jadi terang hidup kita. Nah, yang kedua apa? Bagaimana menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dalam hidup kita? Ada di Yohanes 8, kita buka ya. Yohanes 8. Di Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Eva bacain ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Nah, sudah seharusnya kita tahu dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena apa? Di sini bilang apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kalau kita tetap dalam firman Tuhan nih, kita tahu apa itu isi firman Tuhan, kita merenungkannya, pasti kita apa? Kita tahu kebenaran, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Benar nggak? Nah, kita buka lagi di 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, firman Tuhan membawa hikmat bagi kita dan memberi kita pengharapan. Pelita dari firman itu akan mengarahkan setiap langkah kehidupan kita. Nah, kita udah tahu firman Tuhan, firman itu membawa hikmat bagi kita. Kita berhikmat nih, kalau kita melakukan dosa nih, kita mau melakukan kesalahan, kita takut, kita cemas. Oh iya, aku udah tahu firman Tuhan loh. Oh iya, aku sudah merenungkan firman Tuhan loh. Aku jadi nggak takut lagi. Aku nggak jadi cemas lagi. Karena apa? Firman itu membawa hikmat bagi kita, dan firman itu memberi kita pengharapan. Nah, pelita dari firman itu akan mengarahkan setiap langkah kehidupan kita. Tadi Kaifa bilang, firman itu adalah pelita hidup kita. Nah, ada lagi di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, layaknya sebuah pelita nih adik-adik, yang tadi Kaifa bilang, yang membuat kita dapat melihat kesalahan kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu tadi apa di dalam sini? Dibilangnya apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan yang ada di dalam sini itu bermanfaat untuk apa? Melihat kesalahan kita. Untuk apa? Kita diajar, kita dibentuk, dididik, dan memperbaiki kesalahan kita. Tuhan bilang apa? Kalau kita tahu firman Tuhan, kita bakal dididik, kita bakal dibentuk oleh firman Tuhan. Layaknya sebuah pelita. Nah, demikian juga firman Tuhan berfungsi dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, nah, aplikasi dalam hidup kita apa sih? Nah, dari firman Tuhan tadi, apa yang adik-adik dapat? Coba, Kak Yeva mau tahu. Kita mungkin dulu takut, benar nggak? Kita mungkin dulu takut, cemas, bingung. Kita hidup dalam kegelapan, kita melakukan kesalahan. Tapi hari ini kita belajar bahwa apa? Tuhan Yesus melalui firman-Nya dalam Alkitab akan selalu menjadi pelita yang menerangi hidup kita. Tadi Kaifa bilang apa? Firman Tuhan itu sendiri yang menjadi pelita kita, yang menjadi terang dalam hidup kita. Ya, nah kakak mau ajak adik-adik semua dimanapun berada, supaya ayo lebih rajin lagi baca Alkitabnya. Yuk, lebih rajin lagi merenungkan firman Tuhan. Karena ini adalah pelita hidup kita, ini penerang jalan hidup kita. Yang tadinya kita takut, kita jadi nggak takut lagi. Nah, supaya Tuhan memberikan kita hikmat, sehingga sejak kecil kita bisa memilih hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau kita udah merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita hikmat. Yang tadinya kita nggak ada pengharapan, kita ada pengharapan dalam Tuhan. Yang tadinya kita takut, kita cemas, jadi kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Oke? Amin? Amin. Nah, ayat hafalannya ya, kita tadi buka di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita baca sama-sama ya, bareng-bareng ya adik-adik ya. Kita buka dulu, ayo buka di Mazmur 119 ayat 105. Sudah? Baca bareng-bareng ya. Di rumah adik-adik juga harus tetap buka Alkitab loh. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah, adik-adik kita udah belajar firman Tuhan hari ini ya, tentang firman-Mu pelita bagi kakiku, bagiku. Adik-adik
firman Tuhan itu sendiri yang akan menjadi penerang hidup kita ya. Yang akan menjadi penerang jalan hidup kita. Yang tadinya kita takut, yang tadinya kita cemas, kita jadi gak takut lagi. Karena ada apa? Karena ada firman Tuhan. Karena kita merenungkan firman Tuhan itu sendiri, oke? Kita berdoa ya. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk adik-adik. Oke? Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami belajar Tuhan, kami belajar firman Tuhan hari ini Bapa, lewat firman-Mu itu sendiri Tuhan, kami percaya firman-Mu itu sendiri yang menjadi penerang hidup kami, yang menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Mungkin kami pernah takut, kami pernah cemas Tuhan, tapi kami percaya kalau kami merenungkan firman-Mu, kalau kami membaca firman-Mu Tuhan, kami tidak takut lagi, kami mengerti firman-Mu ya Bapa. Tuhan, pimpin kami, pimpin hidup kami dimanapun kami berada ya Bapa. Ajar kami Tuhan supaya kami lebih mengerti lagi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Tadi firmannya bagus nggak? Kayaknya bagus deh. Kakak berharap firmannya bisa bertumbuh, berbuah di kehidupan adik-adik. Hari ini Kak Eka mau ngajak adik-adik bukan bikin art and craft loh. Tapi Kak Eka mau ngajak adik-adik untuk hafalin ayat hafalan dari minggu pertama sampai minggu terakhir di bulan Mei. Siapa yang udah hafal? Coba tunjuk tangannya. Kalau sudah hafal, boleh minta ke papa dan mama, tolong rekamin dong papa mama, di videoin, lalu dikirim ke WhatsApp-nya Kak Eka di 0878863505155 atau email ke bethlehemkids@gmail.com. Nanti adik-adik bisa dapat reward loh. Apa sih rewardnya Kak Eka? 1 ayat dapat 5 kupon. Jadi kalau adik-adik bisa lebih dari 1 ayat, misalnya Kak Eka, aku bisa hafal 5 ayat loh. Berarti adik-adik dapat berapa? 25 kupon. Banyak nggak? Banyak dong. Nanti kuponnya bisa ditukerin hadiah di bazar akhir tahun. Untuk pengiriman video ditunggu sampai hari Sabtu 6 Juni 2020 ya adik-adik. Kakak tunggu videonya secepatnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.